Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadani dari kelas D dengan nomor induk mahasiswa 20 251 0181. Nah, jadi kami di sini akan mewawancarai dan menanyakan pendapat mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia mengenai filsafat. Apa sih itu filsafat dan bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, menurut saya sendiri, filsafat adalah ilmu yang dapat membentuk kehidupan seseorang secara lebih efektif dan kreatif. Dengan filsafat, kita semakin mampu menangani dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang makna realitas dan tanggung jawab dalam kehidupan keseharian kita. Nah, berfilsafat sendiri mengajak manusia bersifat arif dan berwawasan luas dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Baiklah, selanjutnya mari kita simak macam-macam pendapat teman-teman kita dari berbagai universitas di Indonesia mengenai pengertian filsafat dan bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan keseharian kita. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Govin Rega Polado Simbolon, bisa dipanggil Igel. Saat ini saya sedang menempuh kuliah saya di jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana angkatan 2020 semester kedua. Di sini saya akan memaparkan pendapat saya mengenai apa itu filsafat. Nah, menurut saya filsafat itu merupakan cabang ilmu mendasar yang mempelajari mengenai cara berpikirnya manusia. Ilmu filsafat merupakan induk dari segala ilmu. Bisa dibilang bahwa segala ilmu yang ada di dunia ini pada umumnya asal muasalnya itu dari filsafat. Mengapa saya bilang seperti itu? Kita mengetahui teman-teman bahwa banyak sekali ilmu yang ada di dunia ini. Contohnya adalah ilmu ekonomi. Nah, tujuan kita mempelajari ilmu ekonomi adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menciptakan kesejahteraan. Cara berpikir seperti itulah bahwa bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menciptakan kesejahteraan, sehingga terbentuklah ilmu ekonomi yang ada saat ini. Saya sangat tertarik dalam mempelajari filsafat ini karena sangat berkaitan dengan jurusan hukum yang saat ini saya tempuh. Bahwa apa sih itu hukum dan mengapa sih hukum itu ada dan apa dampaknya ketika hukum itu ada dan mengapa Indonesia itu dikategorikan sebagai negara hukum. Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itulah yang sangat berkaitan dengan jurusan yang saat ini saya tempuh. Demikian pendapat saya mengenai filsafat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjarika Maharani, saya dari Purwokerto. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena dan kehidupan dan pemikiran manusia yang kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Contoh penerapannya antara lain, kita lebih selektif dalam memilih iklan-iklan yang menarik karena adanya cabang filsafat yang disebut dengan logika. Lalu memperbaiki pandangan kita dalam melihat Tuhan. Dalam melihat Tuhan diperlukan pendekatan analogika, bukan ekvivokal atau unilokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresia Adinda Paramita Maharani Putri, mahasiswi semester 2 dari jurusan Sastra Indonesia Universitas Diponegoro. Menurut pemahaman saya, filsafat merupakan cara atau metode berpikir reflektif dan rasional. Selain itu, filsafat juga bisa diartikan sebagai sikap hidup atau way of life. Nah, kesimpulannya yang dapat kita ambil di sini yaitu filsafat sebagai suatu upaya terus-menerus proses mencari kebenaran melalui berpikir secara kritis, selalu bertanya sampai pada pertanyaan yang paling dasar atau hakiki. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafika Sari dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan akuntansi tingkat pertama. Banyak pengertian tentang filsafat yang telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya adalah pendapat dari Immanuel Kant. Dia berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang mencakup di dalam beberapa persoalan, yaitu metafisika, etika, agama, dan antropologi. Sedangkan secara lebih singkatnya, filsafat adalah ilmu tentang cara berpikir yang mana akan membuat kita berpikir lebih luas. Karena filsafat adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Menurut saya, filsafat menarik karena ilmu filsafat mempelajari tentang cara berpikir dan merupakan induk dari pengetahuan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Irvina Khairunisa, asal Kabupaten Semarang. Saya merupakan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Teknik Informatika semester 1. Menurut saya, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji logika, metode, dan sistem untuk mengkaji masalah umum dan mendasar mengenai berbagai persoalan, seperti pengetahuan, akal, pikiran, eksistensi, dan bahasa. Akan tetapi, saya kurang tertarik dengan filsafat. Oleh karena itu, saya kurang mengetahui tentang filsafat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Pangerata Ginting, bisa dipanggil Rahul, mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN, jurusan pajak semester 5. Menurut saya, filsafat adalah suatu cabang ilmu yang berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai konsep segala sesuatu, mulai dari yang terkecil, seperti kenapa saya harus bersekolah, atau kenapa saya bisa merasa senang atau sedih, hingga pertanyaan-pertanyaan yang besar, seperti mengapa Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang, atau mengapa kasus korupsi tidak akan pernah berhenti di suatu negara, dan bagaimana cara penanganannya. Nah, saya pribadi tertarik mempelajari filsafat walaupun secara informal. Kenapa? Karena filsafat mengajarkan kita menjadi pribadi yang kritis karena mempertanyakan secara senantiasa segala sesuatu. Seperti mengapa kita harus melakukan ini atau mengapa kita tidak harus melakukan itu. Nah, hal ini juga berkaitan dengan ruang lingkup studi yang saya pelajari dalam kuliah, yaitu perpajakan. Tentunya, kita harus bertanya terlebih dahulu, mengapa masyarakat mau membayar pajak? Nah, setelah itu, barulah kita bisa berangkat ke hal-hal yang lebih dalam lagi. Sekian pendapat saya mengenai filsafat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wandalista. Saya dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Kediri. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pendapat saya tentang filsafat. Filsafat merupakan sebuah studi yang membahas segala fenomena yang ada dalam kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan skeptis. Dengan mendalami sebab-sebab lalu dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali manfaat yang bisa kita pelajari, yaitu filsafat akan mengajarkan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi karena akan membantu untuk menilai dan memahami segala sesuatu tidak hanya dari permukaannya saja dan tidak hanya dari sesuatu yang terlihat oleh mata saja, tetapi jauh lebih dalam dan lebih luas. Manfaat filsafat juga mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri dan dunia karena akan membantu memahami diri dan sekeliling dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Filsafat juga dapat mengasah kemampuan kita dalam melakukan penalaran, akan membedakan argumen dan menyampaikan pendapat baik secara lisan ataupun tertulis. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya tentang pendapat filsafat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah tutur atau tutur kata dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Salsabila, mahasiswi program studi sastra Inggris bidang minat penerjemah Universitas Terbuka. Di sini saya akan menyampaikan sedikit opini saya mengenai filsafat. Saya sendiri yang terpenting dari filsafat adalah pola pikir. Pola pikir kita di sini dilatih untuk semakin kritis dan juga lebih mendalam, serta bagaimana kita memandang suatu peristiwa atau kejadian fenomena kehidupan kita sehari-hari lebih bijak dan juga lebih mendalam. Maka dari itu, filsafat tidak hanya berpatok pada satu kejadian atau mungkin satu pandangan saja, melainkan itu mencakup sesuatu yang lebih luas dan juga tentu saja lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Devita Ramadan.
Saya mahasiswi Hubungan Internasional semester 2 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan memberi pendapat tentang filsafat. Filsafat, menurutku filsafat itu adalah sebuah studi yang membahas tentang segala fenomena yang ada di dalam kehidupan maupun pemikiran manusia, baik secara kritis maupun skeptis. Nah, terus ngapain kita belajar filsafat? Toh kita hidup di zaman modern kan sekarang. Ya bisa dibilang nggak penting lah kita belajar filsafat. Nggak kayak gitu konsepnya. Kalau nih contohnya, kalau misalnya kita belajar filsafat, kita nggak bakal dihantui lagi oleh pertanyaan, buat apa sih kita hidup? Ngapain sih kita hidup di sini? Kenapa nggak di Eropa aja? Kenapa nggak di Jepang aja? Kalau nih ya, kalau yang jawab nggak pernah belajar filsafat ataupun yang jawab ini pemikiran dalam kepala, pasti dia bakal bilang, ya iyalah itu takdir. Ya iyalah emang itu kenyataannya. Hey, hello, buka mata dong. Takdir itu bisa diubah kalau kita mau. Kalau seandainya tadi yang jawab orang tahu filsafat, pasti dia nggak bakal jawab hal kayak gitu. Pasti dia bakal jawab dengan jawaban yang tegas dan masuk akal. Nah, dari omongan tadi, menurut kalian menarik nggak sih belajar filsafat tuh? Jadi, setelah kita saksikan pendapat teman-teman kita mengenai apa itu filsafat dan bagaimana penerapannya, dapat disimpulkan bahwa filsafat itu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang bersifat kritis. Dan filsafat itu sendiri merupakan suatu induk dari segala ilmu. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kajian objek material filsafat itu merupakan kenyataan, dan tugas filsafat itu sendiri dalam masing-masing ilmu yaitu berperan untuk mengatasi spesialisasi dan merumuskan berbagai pandangan yang didasari atas kejadian yang telah terjadi di khalayak luas. Itu pula penyebabnya mengapa filsafat dijadikan sebagai dasar pendidikan secara alami. Semoga video wawancara imajiner ini dapat membantu kita semua ya untuk memahami tentang apa itu filsafat. Sekian, terima kasih, bye-bye.